Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di samping menyebut ada 25 orang menantu Adipati Kandandoho, juga disebutkan adanya 3 ya, kadipaten sahabat dari Pasir Luhur, yaitu disebut Taruntung, Bentar, dan Penyarang gitu ya. Jadi ada 3 sahabat Pasir Luhur yang ditulis oleh Babat Pasir. Nah, mereka itu adalah terutama Taruntung. Ini memang tidak diketahui, ya, mungkin namanya sudah berubah karena banyak toponim yang dulu pada masa lampau sangat terkenal atau dikenal, tetapi pada masa kini menjadi hilang, bahkan mungkin kedudukannya menurun gitu ya. Jadi toponim seperti Pasir Luhur misalnya itu malah tidak lagi bisa bertahan karena digantikan dengan nama Taman Sari misalnya. Nah, tetapi untuk yang 2 lainnya yaitu Bentar. Jadi Bentar ini di Babat Pasir sendiri dijelaskan bahwa Bentar itu adalah keluntung betar. Jadi keluntung betar itu adalah suatu toponim yang kemudian berubah menjadi Pegadingan pada masa awal ya, ketika Belanda masuk ke Indonesia. Nah, sedangkan Pegadingan yang dulu merupakan salah satu bagian dari Kabupaten Dayiluhur atau Majenang, ini secara berangsur-angsur toponimnya berubah menjadi desa. Jadi nama desanya masih bertahan sampai sekarang, yaitu Desa Pegadingan di Kecamatan Cipari misalnya. Nah, kemudian yang ketiga adalah Penyarang. Nah, Penyarang juga sudah turun ya dari sebuah nama kadipaten, kemudian turun menjadi sebuah desa di Kecamatan Sidareja sekarang. Nah, jadi penyebutan sebagai sahabat atau tetangga itu ya, maka di dalam teks Babat Pasir kelihatannya memang sejak dulu dikenal, paling tidak mempunyai hubungan kekerabatan atau mempunyai hubungan kesejarahan. Nah, ternyata bahwa Penyarang, sebuah desa yang dulu merupakan kadipaten tetangga atau sahabat dari Pasir Luhur, ini pada masa sesudahnya dikenal sebagai tempat yang mungkin bisa dikatakan sebagai daerah Cikabuyutan atau Kabuyutan gitu ya, yaitu tempat suci yang di situ terdapat paling tidak daerah perdikan atau daerah Sima, karena ada penemuan lingga patok di sana. Nah, di samping itu ada makam yang sangat terkenal di situ, yaitu makam Adipati Sepuh dan Adipati Anom. Nah, ternyata bahwa keberadaan kedua adipati ini adalah merupakan adipati kakak beradik yang kalau dilihat lebih jauh, ditelisik lebih jauh, maka ia sebenarnya adalah makam dari Adipati Banyak Cotro dan Adipati Banyak Ngampar. Jadi rupa-rupanya mereka setelah berusia tua kemudian
mereka mencari jalan kehidupan dengan cara bertapa atau menjauhkan diri dari dunia. Nah, sehingga kemudian mereka tinggal di tempat yang terpencil, ya. Nah, rupanya keberadaan mereka ini tercatat sebagai suatu tempat yang penting bagi terutama pasir luhur. Nah, oleh karena itu, Penyarang tampaknya merupakan tempat yang sangat bersejarah, terutama karena nenek moyang dari Adipati Pasir, misalnya Pasir Kertawibawa dan juga Pasir Astana, itu memang bertalian dengan dua orang kakak beradik yang berasal dari Sunda, atau katakanlah dulu dari kerajaan Galuh gitu ya, yang kemudian mereka katakanlah memasuki daerah Banyumas setelah Banyak Catra mengawini putri dari Adipati Kandandaha. Dan kemudian tampaknya Banyak Ngampar juga tidak pulang kembali ke negerinya, tetapi mengikuti jejak kakaknya, ya, karena rupa-rupanya ia lebih senang untuk tinggal di daerah Banyumas seperti halnya Banyak Catra, ya. Nah, akhirnya setelah mereka mempunyai keturunan, ya, di tempatnya masing-masing, yaitu Pasir Luhur yang lebih tua dan kemudian Dayeh Luhur yang lebih muda, akhirnya mereka tinggal bersama di suatu tempat yang disebut Desa Penyarang, di mana salah satu pedukuhannya yaitu Cisagu. Di situ terdapat makam mereka berdua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.